Oke. Kita ngobrol nih hari ini. Ada yang pernah nyobain atau ada yang pernah mendengar istilah database server? Apa sih database server itu? Coba saya pengen denger deh. Si suaranya siapa ya? Ah, suaranya sudah kelihatan nih. Suaranya Wahyu Pratama Putra deh. Menurut kamu, Wahyu, database itu apa sih? Database dulu ya, persepsinya database dulu nih. Menurut saya database tuh kayak kita punya nomor banyak gitu Pak. Database masuk Pak. Menurut Wahyu. Nah, apa Wahyu? Sorry. Punya nomor banyak. Kita punya nomor WA banyak itu tuh termasuk database Pak. Punya data banyak kali ya maksudnya ya. Ya. Punya data banyak. Ini persepsinya Wahyu dulu ya, boleh. Thank you Wahyu. Ya, Pak. Terus selanjutnya, menurut Wayan Ardani. Iya Pak. Menurut kamu tuh DB itu apa sih? Database itu kayak kumpulan data gitu Pak. Oke, hampir bagus. Kumpulan data. Maksudnya dalam bentuk tabel kan? Kumpulan data atau tabel. Oke, bagus. Hampir benar nih. Udah bagus dari Wahyu, Wayan. Coba kita dengar yang punya W lagi, siapa namanya W? Kita dengar lagi namanya W. Nggak ada ya. Febri Herianto. Menurut kamu? Hadir Pak. Yes. Menurut saya sebuah data yang dikelola sedemikian rupa Pak. Sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa. Yang dikelola. Bahasa bagusnya manage ya? Iya Pak. Oke. Untuk sedemikian rupa berdasarkan ketentuannya. Wow, bagus. Sekumpulan data yang dikelola manage tujuan, maksudnya ini tujuan ya, untuk satu goals tertentu atau satu capaian tertentu atau tujuan tertentu berdasarkan ketentuannya. Lebih tepatnya bahasa yang baiknya adalah rule, aturan ya. Bagus. Ada lagi mau menyempurnakan boleh? Satu lagi deh. Ini udah hampir bagus nih, makin ke bawah makin bagus nih. Siapa nih mau menyempurnakan database? Izin menambahkan Pak? Boleh dong. Menambahkan dari Wayan Pak. Boleh. Jadi database itu kumpulan data dan kumpulan data dan informasi yang tersimpan dalam dan tersusun di dalam suatu komputer. Oke, secara sistematik gitu Pak. Dalam dan dapat dikelola. Sistem komputer secara sistematik. Oke. Sistematis, bagus. Terus? Yang dapat diperiksa dan dikelola, Pak. Periksa dan dikelola. Oke, bagus. Jawabannya benar semua. Database itu benar semua. Database itu adalah kumpulan data yang banyak banget. Kalau satu data yang disimpan buat apa ya? Nggak bisa diambil ke wisdomnya nanti. Kumpulan dari beberapa tabel menurut Wayan, itu juga benar. Menurut Febri, sekumpulan data yang dikelola, di-manage untuk goals tertentu dengan berbagai rules di dalamnya. Itu juga betul. Menurut kalian, disempurnakan lagi, jawabannya Wayan adalah secara sistematis yang bisa diperiksa dan dikelola. Bagus tuh. Semua jawabannya benar. Terkait database semuanya benar. Sekarang pertanyaan saya adalah, kita pernah dengar gini ya, tadi ada yang nyentuh nih, data, informasi. Apa bedanya data sama informasi? Agak filosofis dikit ya.
So what the difference between data and information? Siapa yang mau bantu saya nih kira-kira nih? Kalau instalasinya gampang. Nanti kita ngomongin konseptualnya dulu deh. Apa bedanya data sama informasi? Saya Pak, Boleh, silakan. Faisal. data itu dia kumpulan fakta-fakta yang belum diolah atau istilahnya fakta-fakta yang masih belum diolah atau mentah. Kalau informasi itu adalah kumpulan data yang sudah diolah menjadi sebuah apa ya istilahnya ya, yang menjadi bermanfaat lah Pak. Data-data yang sudah diolah menjadi bermanfaat, gitu Pak. Yang diolah dan memiliki sebuah value. Nah, lebih tepatnya ini ya, memiliki sebuah nilai atau value. Thank you, Kaisar. Benar tuh jawabannya. Data itu adalah biasanya raw, kita sebutnya raw, yaitu ya kumpulan data aja yang belum diapa-apain, informasi-informasi. Sekarang banyak, ada dari sensor, ada dari orang menginput sebuah data, kemudian ketika data-data itu direlasikan, kemudian diorganize, kemudian dicari satu goals-nya untuk apa, nah, itu merupakan sebuah informasi. Lebih daripada itu, informasi yang saling diolah punya namanya knowledge. Nah, pengetahuan. Itu lebih tinggi lagi. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Ada satu lagi namanya wisdom. Nanti dicari di internet ya. Data, informasi, kok bisa jadi knowledge, bisa jadi wisdom. Kita dicari deh. Tapi tatarannya itu udah mengarah ke sana. Setelah informasi yang memiliki sebuah value, kita akan mendapatkan sebuah knowledge akhirnya. Setelah knowledge, ketika orang memiliki satu goals lagi yang lebih deep, itu namanya wisdom. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita udah tahu dah untuk beberapa hal tersebut. Ada yang ngikutin berita nggak? Di salah satu berita di Indonesia sekarang ya terkait database yang leak, kira-kira menurut ada yang tidak tahu? Database leak data penduduk Indonesia. Ada yang bocor? Leak itu bocor ya maksudnya? Ada yang tahu berita ini? Boleh di-share dong ceritanya? Iya Pak, izin share Pak. 200 juta loh katanya. Boleh. Gimana tuh maksudnya? Jadi ada teman saya itu ini Pak sering dichatin orang katanya atas nama dia itu ini pinjaman online gitu Pak. Padahal mereka teman saya itu nggak pernah namanya ikut-ikut itu pinjaman online gitu Pak. Jadi setiap hari gitu pasti ada yang chat gitu. Kayak gitu Pak, pinjaman online gitu. Oke. Nama dia begitu Pak. Oke, thank you Kevin. Nah, saya nangkep sih gini. Itu nanti, itu sampel, itu sampelnya, itu sampel ketika data kita bocor dipakai oleh pihak lain. Kaitannya pinjam online yang layak isi sekarang lah. Yang berita sekarang nih, berita baru-baru ini, nanti kita arahnya ke sana setelah bahasan ini. Datanya bocor nih 200 juta. Oh bisa? Data apa sih? Sebentar, recordnya saya matiin dulu ya. Agak kritikal. Recordnya saya pause dulu. Oke, recordingnya dimulai lagi. Oke. Nah, kita akan coba tahapan instalasinya seperti ini. Ya, yang kita tahu seperti yang kita ketahui bahwa platform Linux itu sangat populer gitu ya, yang dipilih untuk menyimpan sebuah database. Hampir semua database ya, mayoritinya menggunakan Linux pasti di dalamnya. Kenapa? Karena yang pertama adalah ini dibangun dari sebuah komunitas. Itu open source artinya komunitas. Artinya ketika ada issues diperbaiki rame-rame. Ketika ada problem diselesaikan rame-rame, makanya lebih cepat dan jauh lebih stabil. Saya tidak bilang bahwa Oracle lebih bagus, Windows lebih buruk, saya nggak ini. Tapi di dunia umumnya orang untuk menyimpan sebuah database
yang berbasis, terutama ngomongin web application, itu udah pasti pakai database servernya adalah MySQL atau MariaDB. Ingat ya, bacanya MySQL. Ini bacanya MySQL, bukan MySQL. Diganti ya kalau yang sering salah ngomong. Khusus untuk kuliah saya atau mahasiswa saya harus ngomongnya MySQL. Nanti kalau di industrial Anda kelihatan bedanya nanti. Jadi jangan bacanya MySQL ya. MySQL. Nah, MySQL atau MariaDB itu bentuk lainnya aja deh, bentuk lainnya. Sebenarnya isinya ya sama. Cuman waktu di masa itu pernah ada satu masa ada dua perusahaan nih kalau nggak salah. Kan MySQL itu punya salah satu perusahaan Sun atau Sun Microsystem ya di bawah Java gitu nggak salah. Kemudian dijual atau kepemilikannya berubah gitu. Kemudian adalah dua naming gitu, MySQL or MariaDB. Sebenarnya itu dua hal yang sama gitu. Nanti kalau di CentOS Anda dapatnya MariaDB ya nggak apa-apa gitu. Itu juga MySQL. Perintahnya semua sama kok. Kalau di Ubuntu mungkin dapatnya MariaDB bisa saja ya. Di Ubuntu 18 atau 20 kalau nggak salah MariaDB. Saya agak lupa. Nah, MySQL atau MariaDB adalah sebenarnya database yang sifatnya terbuka. Jadi code-nya pun orang semua bisa lihat gitu ya. Untuk di DMS, Database Management System. Seperti yang tadi di awal kita bahas tadi. Biasanya itu terkenal dalam konteks namanya ILMP gitu ya. L-nya itu adalah Linux, E-nya itu Apache, M-nya adalah MySQL, P-nya itu adalah PHP, Python, atau Perl. Nah, ini yang pernah kita share ya. Sebenarnya data sebuah web application itu butuh selain web server, Apache, atau Nginx yang pernah kita install sebelumnya, dia juga butuh media penyimpanan data, namanya DBMS. Nama aplikasinya adalah MySQL Server atau MariaDB Server. Oke, ini untuk database yang relasional ya. Kalau mau ngomong yang tidak berelasi juga ya banyak, MongoDB dan banyak hal lainnya. Tapi yang commonly dipakai di seluruh dunia sekarang ya MySQL atau MariaDB. Mau pakai Postgre juga boleh, tapi silakan coba sendiri dulu. Tapi yang umumnya ini. Nah, tahapan instalasinya itu gampang sebenarnya. Saya bilang tinggal update, tinggal apt-min get install MySQL Server, kemudian dikustomisasi atau di finishing dengan perintah ini MySQL Secure Installation. Saya coba dulu ya di sini. Harusnya sih pekan lalu udah, tapi kita review sedikit saja. Kalau yang nggak suka min-get juga boleh sih. Di Ubuntu 16 itu ada dua versioning ya untuk update-nya. Sudo apt update atau sudo apt min-get update. Kita udah selesai nih tahapan instalasinya. Kemudian kita install nih. Sudo apt install, mau pakai min-get juga boleh ya, saya sih nggak pernah. Apt install MySQL server, bener ya? Nah, udah tinggal klik yes. Nanti dari sini nanya sih ketika kita perintahkan apt MySQL server, dia akan nanya beberapa paket yang akan terinstall secara otomatis tuh ini gitu. Ini beberapa paket yang terinstall itu di sini. Kita enter. Passwordnya kita setting aja. QWERTY123. QWERTY123. Ingetin ya, saya takut lupa. Oh. MySQL password, cari yang menurut Anda bisa diingat. Sudah tahapan instalasi itu seperti itu aja. Clear, selesai. Tinggal tunggu persentase, beres.
Udah selesai instalasinya? Sampai situ aja udah. Kemudian kalau kita mau ngecek sudo systemctl, bener ya? MySQL status. MySQL server. Oh, nggak mau. MySQL server. Aktif kata dia. Katanya sih aktif gitu ya. Cuman nggak tahu nih isusnya apa nih. Katanya sih udah selesai. Oh nih. Cara ngeceknya gini aja sih, sudo system control status MySQL. Ini perintahnya ya. Kalau warnanya hijau tadi artinya running sejak 44 detik yang lalu. Kemudian nggak ada isu sih, ini udah jalan aja. Nanti kalau yang masih belum bisa diakses MySQL-nya kira-kira dicek dulu nih. Udah aktif atau belum. Kalau belum aktif ya tinggal start aja. Kemudian MySQL -u root -p. Ada yang tahu kira-kira perintah apa sih ini? Kemarin dicoba. Ada yang tahu ini perintah untuk apa? Masuk ke dalam MySQL-nya, Pak. Oke. Kita coba ya. Ini kalau udah logonya seperti ini, jadi saya tadi itu masuk MySQL -u itu adalah min user. User saya adalah sebagai root, kemudian -p. -p itu artinya min password. Nanti makanya dia tanya passwordnya apa. Kemudian kita disuruh masukin, kita udah masuk ke, kalau tandanya kita udah berhasil masuk ke dalam konsolnya MySQL ya seperti ini. MySQL ada tanda gitu. Perintah MySQL untuk ngecek database itu apa sih? Ada yang tahu? Saya mau lihat saya punya database apa aja gitu. Caranya gimana ya? Ada yang tahu? Show tabel bukan sih, Pak? Show databases. Nah, Oh iya. kira-kira gitu. Terus saya mau nanya nih. Pasti udah belajar database ya? Andra, mana Andra? Andra Riantasa Wijaya. Andra. Halo Andra. Iya, Pak. Kalau saya mau masuk ke database-nya atau saya pengen lihat isi tabel yang ada di formation schema itu gimana sih caranya? Masuk ke tabel itu ya, Pak? Ya, Database itu ya? Yap, gimana caranya tuh? Yang pakai syntax use itu bukan, Pak? Karena tuh contohnya, saya mau masuk ke database-nya information schema nih, database ini ya. Berarti caranya gimana tuh? Use information schema. Pakai titik koma ya? Koma nggak ya? Coba pakai Iya. titik koma, Pak. Betul. Jadi kalau mau masuk, pilih pakai tombol Bisa, Pak? pakai perintah use. Bisa. Terus kalau mau lihat isi tabelnya gimana tuh? Apa, Pak? Kalau mau lihat isi tabelnya apa tuh? Saya mau lihat dia ini punya tabel apa aja sih? Nah, kira-kira. Oh, select bintang from itu bukan, Pak? Nanti kalau kita udah tahu nama tabelnya, saya nggak tahu tabelnya nih. Nah, saya pengen tahu tabel-tabelnya dulu. Gimana tuh? Show tables, Pak. Show tables, good. Oh iya, show table. Show table. Makasih ya yang udah kasih tahu. Oke, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu deh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yap. Kira-kira gitu. Kalau mau lihat isinya ya tinggal select bintang ya. Select bintang. Select bintang from views. Misalkan saya mau lihat tabel views-nya nih. Ini ada tabel views namanya. Enter aja. Banyak ya. Kira-kira gini. Memungkinkan nggak sih manusia untuk membaca tulisan seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira bisa nggak sih kita 100 row tadi dibaca dengan kayak gini, konsol kayak gini. Apalagi di zaman sekarang ya, orang maunya instan, gampang. Makanya kita butuh satu tools lagi, gitu ya. Namanya PHP My Admin, gitu ya. Atau bahasanya gampangnya PHP My Admin. Kira-kira gitu. Saya quit dulu ya, saya keluar dulu. Sebelum kita masuk ke PHP My Admin untuk mempermudah kita mengelola ini, atau membaca ini, atau mengedit ini, kita butuh hardening sedikit. Nah, itu yang saya bilang.
Makanya ketika kita mengelola data yang besar nanti ke depan, kita perlu sedikit kustomisasi atau kita sedikit mengcustom database kita. Caranya yang paling gampang adalah MySQL Secure Installation. Ini paling gampang dulu. Kita nggak usah ganti port, kita nggak usah mikir yang aneh-aneh. Tapi kita buang dulu akses root dari mana-mana gitu. Dari mana saja itu nggak boleh gitu. Bahaya kan kalau orang bisa akses root-nya. Nah, caranya tadi yang saya bilang, yang tahapan ketiga tadi, MySQL Secure Installation. Masukin aja, ketik MySQL Secure Installation, masukin password untuk user root-nya tadi. Kemudian dia tanya apakah mau diganti password atau enggak gitu ya. Baiknya sih diganti gitu ya. Kalau mau diganti password tekan yes. Pertanyaan dia, change the password for root. Press W gitu ya. Press Y gitu ya untuk yes. Kalau nggak mau diganti atau pencet tombol lainnya untuk kalau nggak mau diganti. Nah, ini yang paling penting nih. Apakah Anda berminat untuk menghapus anonymous users? Anonymous itu adalah pengguna default atau pengguna yang bawaannya. Kalau saran saya adalah hapus saja kalau memang nggak dipakai. Disallow root login remotely. Disallow itu tidak izinkan. Allow itu izinkan. Disallow itu tidak izinkan login root dari jarak jauh. Remotely itu gini, maksudnya server saya ada di Jakarta atau server saya ada di gedung A, tapi saya mengakses dari ruangan gedung H. Artinya secara subnet network sudah beda, kemudian dari sisi lokasinya juga beda gitu. Dan dia diakses secara remote gitu, melalui protokol melalui port misalkan 3306. Boleh nggak itu? Kalau saran saya adalah yes. Jangan izinkan. Jangan izinkan mengakses root dari mana saja. Kemudian hapus database uji coba dan untuk mengakses itu dihapus nggak katanya. Saran saya adalah dihapus. Ini vulnerable nih. Ini penyerang bisa masuk lewat sini. Saran saya pencet yes. Mau di reload lagi privilege table-nya? Pilih yes. Sudah selesai. Itu minimal sedikit cara kita mengamankan database kita. Kira-kira bakal bisa masuk nggak sih sekarang? Harusnya bisa, karena saya ini bukan dari remote. Ya, tapi kalau saya dari remote, misalkan saya dari Windows saya nih, saya masukin di sini, pakai Navigate atau pakai apa ya? Pakai MySQL Bench, harusnya nggak bisa. Dia hanya boleh diakses oleh mesin ini sendiri. Itu lebih secure menurut saya. Sekarang kita coba instalasi lagi. Sudo install php my admin. Kalau saya belum punya paket PHP, kira-kira bakal berjalan nggak sih? Nah, pertanyaannya itu dulu. Saya baru install Apache nih. Kan pekan lalu saya nggak install PHP. Server nih. Kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa bantu saya? Saya baru fresh install nih, Ubuntu saya nih. Nah, biasanya bisa, karena dia akan meminta paket-paket untuk diinstalasi. Sudo apt install. Tuh, dia akan minta tuh. Dia akan minta nih. Dia akan menginstal Apache 2, Apache 2 bin, Apache data, PHP 7, PHP 7 MySQL. Ya bisa aja gitu. Kalau lagi pengen gerak cepat ya tinggal pencet yes saja. Itu bisa. Coba ya, kita coba nih. Ada yang tahu ini cara milihnya yang mana sih? Apache 2 atau Ledge HTTPD? Apa yang saya pilih? Apache itu, Pak. Apache itu ya. Oke.
Menunggu ya, saya download ini dulu nih, tabel employee. Configure databases for PHP MyAdmin with dbconfig command. Oke. MySQL application password for PHP MyAdmin. Yang passwordnya. Udah ya, udah selesai ya? Coba saya cek di config min A 142203 19 142 203. PHP my admin. Udah masuk. Kira-kira seperti itu. Dah. Dengan PHP MyAdmin ini cukup terbantu sekali tuh. Kalau kita mau masuk database-nya, kita nggak usah pilih use information schema ya. Tinggal pilih ceklik ini. Kemudian tadi saya select bintang from view. Gitu, yang mana view? Yang tadi ada 100 record saja udah nggak bisa kebaca gitu ya. Mana views. Misalkan tinggal ini. Tinggal dilihat aja nih. Lebih mudah lah. Kira-kira bakal lebih mudah. Use. Nah ini deh. Nih, tabel katalog, tabel skema, view definition. Ini lebih mudah. Karena saya pakai PHP MyAdmin. Apakah ada tools yang lebih mudah lagi untuk kita udah bahas ya, udah install Apex, udah install PHP MyAdmin, MySQL, harusnya itu udah banyak bantu banget. Kalau kita punya aplikasi, Anda bisa pakai itu. Saya misalkan punya contoh WordPress deh. Kita download instalasi WordPress ya, kita akan install WordPress blog di web server kita sendiri. Bisa nggak? Bisa dong. Harusnya kita download dulu WordPress-nya. Kita udah coba ya, install coba WordPress-nya. Mana download? Nah, ini, tombol di sini nih, tombol WordPress-nya. Atau kalau dari webnya langsung bisa. Caranya gini. CURL ada nggak? Oh nggak ada. CURL http://wordpress_latest_zip. wordpress.com apa .org lupa. .org. Saya coba download langsung ya, coba mau nggak? Move permanently, nggak bisa. CURL. Caranya berarti kalau mau download gimana tuh? Cara termudahnya download. Kalau pakai Windows mah gampang ya. Kalau pakai ini gimana nih? Nggak mau ya? Oh, nggak usah pakai CURL, kita pakai widget. Nah, Windows get. Nah, gini. Nanti cobain ya. Sintaksisnya adalah Anda coba download WordPress-nya, kemudian pasang. Widget, perintahnya ya gampang sih. Widget https wordpress.org/latest.zip. Terus what should you kita unzip atas zip. Oh, belum. Paket unzip-nya belum ada, berarti kita install dulu. ls
unzip latest zip. Nah, nanti Anda punya halaman WordPress masing-masing pada akhirnya. cd WordPress. Oke. Gimana nih? Saya punya files. Saya punya folder namanya WordPress. Sedangkan file home directory-nya e-page itu ada di var www.html. Gimana nih cara pindahinnya? Ada yang bisa bantu saya nggak kira-kira? Siapa nih? Ini saya mau pindahin nih file WordPress ini, file yang berada di dalam folder WordPress. Kita lihat ya. Isinya itu gini nih. Ini saya mau pindahin nih. Isinya ini nih, ada index PHP, license, WP admin, WP sign up, dan teman-teman ya. Ingin saya pindahkan ke sini nih. Nah, nanti index HTML ini udah dihapus. Kira-kira gimana tuh caranya? Ada yang bisa bantu? Tunjuk lagi ya. Hanum mana Hanum? Hanum Sensei ya. Hanum San Sahaya. Ya, Pak. Gimana tuh Num caranya Num? Gimana caranya mindahin si isi ini ke dalam folder ini var www.html. Caranya gampang. Tinggal pakai copy min rekursif WordPress bintang ke var www.html. Sudah jalan. Oh, nggak mau. Sudo copy berarti. Selesai deh. cd var www.html. ls. Udah pindah tuh. Gitu caranya. Nanti dicobain ya. Nanti dicobain. Udah saya pindahin filenya di sini. var www.html. Kemudian kita lihat dulu sebelumnya. Ini defaultnya kalau kayak gini nih. 9203. Gambarnya gini nih. Kita nggak mau nih ada beginian lagi nih. Kita cek dulu. Kita pastikan dulu memang bukan karena cache. Ada yang bisa tahu kenapa malah tampilan ini yang dibaca duluan. Padahal kan di dalamnya ada index PHP ya. ls min la. Nih. Padahal ada di situ. Kira-kira gimana tuh caranya tuh? Ada yang perlu konfigurasi di PHP-nya. Kalau nggak salah nih, kita customisasi dulu. etc PHP garis miring 7 page 2 PHP ini. Kita cari indeks HTML. Sorry, salah. Sepertinya ada di page 2 kalau nggak salah. Bentar ya, saya agak miss di sini nih. Nano, etc, page 2, page config ya. Indeks HTML. Ada yang ingat di mana tuh posisinya? Saya lupa tuh indeks HTML. Indeks HTML PHP priority. Directory index. Gimana tuh directory index?
Directory index itu kalau mau cara gampang sih kita hapus aja ya index HTML-nya. Cuman tetap harus dimasukin, sehingga saya harus dimasukin. Kalau mau gampang ya ini aja kita ganti aja nih. MP index HTML ke test.html. Sudo ya, jangan lupa. Sudo. Nah, pasti hilang sih dia. Kecuali catch. Nah, lihat. Nah, udah berubah tuh. Berubah ya. Selanjutnya mau gimana nih? Kita instalasi saja nih. Nanti kita coba instalasi ya. Kita akan coba instalasi. Caranya di sini. Instalasinya gampang lah, tinggal pencet let's go, kemudian masukin below you should enter your database connection, this is contact your host. Berarti kita buat dulu database-nya beserta usernya pastinya. Kita buat dulu ya, kita buat user account khusus untuk WordPress tadi. Username-nya WordPress atau apapun yang mudah yang diingat ya. Selama apapun itu yang mudah diingat dulu. Kenapa nggak pakai root sih pertanyaannya? Kadang-kadang gitu ya. Kenapa nggak kita harus pakai user sendiri gitu, untuk setiap sistem supaya tidak saling overlap. Itu alasannya. Buat database-nya grant all. Nah, yang ini jangan nih. Ini jangan nih. Global privilege jangan. Kalau kita pilih ini check all, maka si user ini WordPress dan WordPress 123 ini, dia akan punya privilege bisa mengakses ini. Padahal ini nggak boleh diakses selain root. Makanya saya lepas. Ini nggak boleh nih. Pilih aja di sini, kasih nama WordPress, usernya, ini passwordnya 2 kali. Kemudian jangan lupa pilih ini. Create database dengan berikan seluruh privilege untuk database yang berada di bawah username tersebut. Ya. Kemudian pilih go. Udah selesai. Sekarang saya coba ya. Sekarang saya coba logout. Kira-kira berhasil nggak sih? Ini lihat ya tampilannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang saya coba logout. Tombolnya ini. Kita coba masuk WordPress 1, 2, 3. Lihat, dia hanya punya tabel informasi skema sama WordPress. Yang lainnya, 5 yang lainnya itu nggak masuk. Dia nggak bisa ikut. Artinya apa? Dia hanya punya akses mengkustomisasi hanya di lingkungan ini saja. Selain lingkungan ini, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu salah satu prinsip dari security, namanya otorisasi. Dia hanya boleh mengakses satu tertentu. Oke, kita udah punya sekarang username namanya untuk database WordPress dengan password WordPress 123 dengan database namanya WordPress juga. Kebetulan sama. Database name-nya sama dengan WordPress. Sama ya. Username-nya WordPress. Kemudian password-nya WordPress 123. Database host-nya karena dalam satu mesin yang sama tulis saja localhost. Kita submit. Nah. Enable to write wp-config file. You can create the wp-config file manually after you have done click run installation. Katanya dia nggak bisa nih. Kenapa? Karena kita belum memberikan akses. Caranya gimana? Gini, diikutin aja dulu ya. Nanti dicoba. WP, dia minta apa tadi? wp-config ya? chmod 7777755 min r www.html. Sorry. Sudo dulu depannya. Nah. Dah. Ini coba. Continue.
Oh, WP config nggak dibuatin ya. Ini belum dibuatin. You can create WP config manually. Kita bisa buat manual sih sebenarnya. Oke, kita buat manual aja ya. Kita copy, kemudian masuk ke Notepad++. Kita simpen ini. Ctrl S. Saya taruh desktop dulu aja. Sebenarnya sih harusnya web CH77 juga bisa ya. Cuman resiko tinggi deh. Terlalu berisiko, makanya kita simpan ke WP config. Nah, untuk bantu kalian ngupload ke dalam sistem itu, saya pakai tools namanya WinSCP. Nah, ini paling gampang nih, ini tools males banget nih. Coba cari di internet ya, WinSCP. Nanti cari toolsnya namanya WinSCP. Terus kita masukkan IP-nya tadi, 42, berapa tadi IP-nya? 203. 3. Passwordnya. User masing-masing ya, passwordnya juga masing-masing. Searching for host. Oh, nggak mau. Oh, karena IP tables. Oh, nggak mau. 142.203. Betul. Jangan-jangan belum diinstal lagi nih. apt sudo apt install open ssh share. Belum diinstal. Ternyata remote shell saya belum diaktifin, sorry. Beda dengan komputer yang kemarin, jadi agak susah. Oke, udah diinstal, saya balikin lagi ya. Nanti video ini saya share, no worries. 192.168.142.203. Kasih SCP. Nah, masuk deh. Ini file-file yang tadi di dalam tadi ya, di dalam Linux-nya tadi. Ini lebih mudah nih karena saya pakai cara gampang nih. Seret, saya pindahin ke sini, tarik. Udah ke copy. Sekarang kita lihat Linux-nya ya. cd home ls. Udah masuk ya, file wp config-nya udah masuk. Saya copy wp config-nya ke var www.html. Sudo copy ls. Kita cek dulu udah masuk belum sih? Harusnya udah lah ya. wp config.php. rwx. Betul. Kita cek lagi di sini. Run the installation. Oh, masuk. Dah, masuk deh. Misalkan saya mau masukin nama situsnya apa nih? Alam. Belajar sistem operasi oleh saya misalkan. Username-nya kasih nama aja nih. Yang masing-masing ya. Ini passwordnya jangan susah deh, nanti nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau Anda nanti mengelola sistem, ya wajib yang bagus ya. Install WordPress. Udah selesai nih, tinggal login. Kalau kita cek di sini,
keluar deh. Kita punya blog sendiri, kita punya website sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Panjang ya prosesnya ya. Siapa yang mau demo sekarang? Boleh dong. Tahapannya panjang, apa-apa ya. Ada yang mau demo? Boleh dong. Nanti kita bantuin bareng-bareng. Ilham mau ya? Boleh, Ham? Mana Ilham? Kevin mau nyoba, Kevin? Di share screen dong, Kevin. Install WordPress-nya ya, kan kemarin PHP MyAdmin-nya udah beres tuh. Coba belajar install CMS deh. Kevin. Mana nih Kevin? Atau yang lain boleh dah. Tapi saran saya pengen yang biasa nyobain deh. Iya Pak, saya Pak. Boleh ya? Oke. Boleh Aldian. Nanti dibantu teman-teman yang lain. Sama saya juga. Baik. Share screen ya. Baik Pak. Yep. Saya ngambil minum dulu. Tapi sambil dimulai juga boleh deh. Saya ngambil minum bentar. Oke, Aldian boleh silakan. Share screen-nya belum bisa Pak, belum di-allow. Coba lagi. Baik Pak. Belum Pak. Ini udah saya boleh. Tapi di sini baik Pak. Oh, masih Pak, masih you connect share screen. Oke, saya coba deh. Boleh. Sorry, saya tadi share screen. Ini yang lama. Halo Pak, itu layar saya udah kelihatan belum Pak? Belum. Oh udah. Toolbox-nya udah sih. Kamu share screen-nya yang pojok kanan itu harusnya, Aldian. Iya Pak, baik. Pojok kanan atas ya? Baik Pak. Oke, good.
Ini langsung kan Pak ya? Sorry, agak delay. Widget dulu, widget nggak usah pakai sudo apt kalian. Nah gitu aja. Oh udah. WordPress, oh latest. LA. Bagus tuh internetnya tuh. 10 mega. Pakai apa kamu Aldian? Lagi di perpus Pak. Wow. Iya. Perpus tuh rumah kamu ya? Betah banget di situ. Enggak Pak, kalau Senin di sini Pak. Soalnya kan jamnya lumayan itu. Good. Ya, cari fasilitas terbaik aja lah di tempat masing-masing ya. Oke, di Unzip sekarang. Sudah dulu, jangan lupa. Unzip. Bagi yang belum tahu, Unzip itu sebenarnya adalah aplikasi tersendiri yang fungsinya untuk membuka file kompresi. Jadi nggak ada kaitan dengan server sih sebenarnya. Tapi karena kita butuh tools itu, ya kita pasang aja gitu Unzip-nya. Oke, Unzip. Nah, ini proses membuka paket tadi ya. Paket kompresi tadi kita buka pakai ini, namanya proses Unzip. Terus back lagi Haldian, di titik-titik coba. Nah, kamu copy tuh. Copy min R, sudo copy min R. WordPress bintang. Isinya ya, maksudnya isinya WordPress bintang. Ke folder var www HTML. Stop dulu Haldian. Nah, var www HTML itu apa sih sebenarnya? Nah, var www HTML itu adalah file directory index tempat kumpulan file tadi mau dieksekusi di dalam sebuah server e-page. Nah, server e-page itu ngumpulinnya di var www HTML tadi. Oke, udah enter. Ini adalah proses mengkopinya. Nah, udah ke copy, selesai. Kemudian untuk memudahkan ini dulu, Aldian tolong dihapus tuh file index HTML yang ada di bawaannya si var www HTML. MP var www HTML, masuk dulu var www HTML index HTML. Sudo MP, betul sih? Var www Pak ya? Sudo MP dulu, spasi. Var www HTML. Index I HTML H.
menjadi nama yang lain aja deh. Mau simpen di mana juga nggak apa-apa itu. Index 2 HTML juga boleh lah. Di HTML boleh. Yang penting yang penting prinsipnya ini dibuang ya. File maksudnya itu ini dibuang gitu. File index HTML itu dibuang. Enter. Nah, itu udah dibuang. Coba kamu lihat isinya var HTML tadi, Haldian. ls var HTML. Isi list dulu, ls. ls var HTML. Enter. Nah, udah masuk ya. Jadi di filenya WordPress tadi itu file source. Ini WordPress itu cuma hanya sampel. Maksudnya dalam kuliah ini adalah hanya sampel. Oke, dah. Sekarang kamu buat database user dulu, Aldian. Baik, pakai phpMyAdmin aja deh, gampang. Layar web browsernya udah kelihatan belum, Pak? Belum. Makanya kamu harusnya pas pilih share screen itu pilih yang pojok, Aldian. Ini tadi yang pojok, Pak. Stop share dulu, pilih paling pojok atas, pojok kanan atas. Namanya itu screen. Bukan Chrome-nya, tapi screen. Ya. Sudah, Pak. Coba. Screen. Pojok kanan atas screen. Saya pilihnya share screen, Pak ya. Pak, layarnya udah terlihat belum, Pak? Garis miring phpMyAdmin. Yes. Nah, masukin. Nah, Haldian sekarang adalah tahapannya dia akan membuat satu user khusus untuk si CMS tadi, Content Management System tadi. Caranya di user account. Yes. Kemudian add user. Betul. Kasih nama. Bebas ya. Mau nama. Enggak harus WordPress sih namanya, yang penting diingat aja. Passwordnya yang, karena ini nanti public, hati-hati jangan pakai password kamu yang biasa, nanti kan diketik. Oke, ke bawah lagi, pilih yang 2 itu. Bawah lagi, go. Oke, good. Coba tes login dulu. Oke, bisa connect ya? Bisa, Pak. Sekarang kamu balik lagi ke WordPress-nya. Nah, let's go.
Nah, di copy tuh Haldian. Baik, Pak. Jadi isu-isunya gini, kenapa harus di copy gitu ya? Harusnya tuh file wp config-nya udah dibuat sebelumnya gitu, tapi karena belum, jadi copy dulu. Kemudian kita kirim file config tadi ke mesinnya. Maaf Pak, izin menambahkan. Boleh, Zaki, silakan. Kalau directory HTML-nya yang diubah permission-nya gimana Pak? Directory index-nya yang dirubah. Berisiko tinggi. HTML Nah, Pak. file HTML-nya. Directory HTML-nya Pak, bukan file. Untuk kasus yang mana nih? Sorry. Jadi nanti chmod spasi 77 spasi var www HTML lah gitu Pak. Oh jangan. Kalau itu bisa, itu akan menyelesaikan masalah karena kita akan membuka seluruh permission filenya, siapapun boleh input, tapi dampaknya adalah semua user akses bisa mengakses file tersebut. Itu resikonya lebih tinggi. Jadi akan menyelesaikan permasalahan ini, tetapi akan menimbulkan masalah yang lainnya lagi. Itu malah resikonya tinggi. Makanya nggak saya tampilkan tadi, kita buka semua misalkan chmod 777 gitu ya. Itu bisa, tapi resikonya tinggi banget. Saran saya sih jangan pakai teknik itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi copy, Haldian? Udah di copy, Pak. Nah, sekarang kamu cari tools namanya, bisa pakai FTP server ya, atau yang gampang lagi namanya WinSCP. Coba cari. Kalau pakai Bitfish bisa nggak, Pak? Apa pakai apa? Bitfish, Pak. Saya biasa pakai Bitfish. Boleh dong, Bitfish juga boleh, sama aja kok. Baik. Haldian mau pakai tools lain namanya Bitfish. Coba. Dia pakai SSH client ya. Prinsipnya sama kok, Bitfish, PATI, kemudian WinSCP itu sebenarnya sama. Ini, Pak. Ya, boleh. Tarik aja tuh. Baik, Pak. Oke. Prinsipnya yang penting tuh filenya masuk ya. Mau diketik sendiri juga boleh sih, cuman take a time. Jadi saya copy aja udah. Nah, tutup. Terus dipindahin tuh ke var www.html. Kenapa harus dipindahin? Karena defaultnya dia berada di user home directory, home directory-nya si user tadi. WP. Bukan no. Bukan baik. LS dulu deh, LS dulu. Nah, wp config. Sudo copy wp config. Nah, Haldian akan mengcopy file wp config ke folder var www.html tadi. Nah, ada copy ya. Coba dilihat isinya di var www. Di LS, Pak. Iya. LS var www.html. WP config sudah ada, Pak. Mana coba? Oke. Sip. Balik ke browsernya lagi. Di refresh dulu nggak, Pak? Run. Nggak usah, run aja lah. Run lagi aja. Baik, Pak. Nah, udah selesai tuh. Kasih nama situsnya. Haldian
WordPress gitu. Wah, Haldian Press. Install Pak ya? Yes. Udah, tinggal login. Sebelum login, sebelum tekan login, kamu pencet tab satu baru lagi deh. Seperti ini Pak. Tambah tab satu baru. Tambah tab satu baru. Tambah ini nih maksudnya nih. Nih, tambah ini nih. Nah. Kamu ketik web IP-nya tadi. Berapa ya? Lupa Pak. Bentar ya Pak. 101.52. Itu sebelahnya ada. Oh iya. Iya. Kan sama. Tuh kelihatan. 152. Yes. Enter Pak. Enter. Tadi yang halaman sebelumnya itu cuma tampilan login aja lah. Nah, at least kalau udah nyampe tahapan ini, minimal nih. Inilah yang terjadi di balik layar ketika kita menservis atau memberikan layanan kita untuk web server tadi. Nah, anggap ya kira-kira ya. Jadi kita udah berhasil install web servernya. Web server itu yang bertujuan atau memiliki function sebagai menampilkan atau mengkonvert kode PHP tadi ke dalam tampilan yang bisa kita lihat sekarang nih, Haldian WordPress, just another WordPress site. Kira-kira seperti itu. Sedangkan konteks atau berita-berita yang ada di sini itu sebenarnya disimpan ke dalam tabel WordPress yang ada di database MySQL. Sekarang coba Haldian masuk ke PHP MyAdmin-nya Haldian. Coba kamu masuk ke tabel ini Haldian. Nah, database-nya Haldian, kemudian lihat isinya tuh WP semua. Coba WP user. Tadi Haldian buat user kan namanya AL. Coba kita lihat. Ada nggak user namanya AL? Nah ini user login namanya AL, user pass namanya ini. Nah itulah bagaimana sebuah website atau web application atau apa lagi istilahnya, atau sebuah layanan yang berbasis web itu disimpan itu ya modelnya di sini, di database. PHP MyAdmin fungsinya untuk apa? Yang memudahkan kita aja aksesnya. Nah, nanti minggu depan kita coba bahas lagi nih. Ada lagi nggak sih tools yang lebih memudahkan lagi seorang web admin dalam mengorganize sebuah sistem? Nanti kita kenalkan dengan namanya cPanel. Next week ya. Next week saya coba jelasin sedikit dengan cPanel. Kebetulan kita punya aksesnya. Nanti bisa kita cobain. Tapi mudah-mudahan pekan ini semua mahasiswa udah berhasil nih menginstal satu sampel CMS. Nah, WordPress itu salah satu contoh dari content management system. Banyak sih yang lain. Kalau mau jualan misalnya, saya share screen ya punya saya. Aldian, thank you udah berhasil. Saya share screen ini saya. Banyak ya Pak. Sip, sama-sama. Saya contohin. Ada beberapa sih sebenarnya CMS yang lain ya. CMS sampel. Misalkan gini. Yang paling banyak dipakai WordPress lah untuk membuat sebuah website. Website Polinela dibangun di atas apa? Ya dibangun pakai WordPress ini. Ini WordPress. Kemudian yang kedua Drupal. Drupal juga sama ya kayak gitu ya. Mirip-mirip seperti itu. Kemudian dulu pernah ada sampai sekarang sih Joomla dengan extensionnya banyak banget. Anda bisa coba nanti Joomla. Kemudian saya nggak pernah denger nih. Moodle, nah, seperti yang kalian pakai sekarang di LMS, itu juga CMS sebenarnya. Itu dibangun di atas CMS. Anda bisa buat sendiri nggak Moodle? Bisa aja. Anda udah punya skills untuk membangun server. Anda tinggal cukup masukkan kontennya. Tinggal download dari sini Moodle. Tahapan instalasinya kayak tadi tuh. Ya,
Moodle ORG, Anda download sendiri tuh. Come on. Anda tinggal download moodle.zip, terus instalasi. Udah bisa punya tampilan kayak gini sendiri-sendiri. Misalkan Anda sampai butuh server sendiri, bisa juga gitu. Anda bisa bangun sendiri. Terus apa lagi ya? Banyak kok, banyak. Terus kalau yang suka jualan, misalkan nanti punya toko online sendiri, yang paling cukup ramai adalah PrestaShop kalau nggak salah. Ini PrestaShop, Anda bisa download sendiri. Ini gratis. Anda bisa download. Bahkan sampai template-nya yang aneh-aneh kan kalau kita lihat punya kita bangun tadi, biasa banget ya, cuma tulisan kayak gini. Anda bisa rapihin kok nanti. Anda bisa rapihin. Nanti bisa seperti ini. Nanti bisa rapih nih. Ini rapi. Tinggal tambahin konten-konten. Ini kan masalah konten ya. Ini masalah konten dan template. Bisa seperti ini nanti kalau udah jadi. Kemudian kalau yang nanti saran sih cobain beberapa CMS lah, latihan-latihan aja. Tes the demo ya. Nanti hasilnya kayak gini nih. Nah, yang punya toko online punya web server sendiri, keren dong. Kita kelola sendiri mesinnya, bahkan kita bisa jual servis kita ke orang lain. Wah, itu luar biasa. Nanti bisa buat kayak gini nih. Ini bangunnya di atas apa? Ya tadi, mesinnya Linux yang gelap itu ya. Mesinnya hitam putih seperti ini. Tapi kalau dilihat manusia, pengguna kita udah tampilannya seperti ini. Keren kan? Tuh. Dari hitam putih sampai berwarna kayak gini. Hasilnya kalau user kita nggak perlu tahu isinya dalam ini seperti ini. Kerjanya itu seperti ini. Yang user perlu tahu adalah mereka nyaman dengan experience-nya, mereka nyaman dengan user interface-nya. Dah, itu aja. Yang kotor-kotor biar kita yang beresin. Oke. Kalau saran saya adalah pekan ini cobain dulu yang WordPress, tetapi jika Anda punya inisiatif yang lain atau mau coba yang lain, boleh install beberapa CMS. Coba-coba ya, iseng-iseng coba PrestaShop, Moodle, kemudian Joomla, atau beberapa yang tadi saya sebutkan ya. Ini boleh, cobain aja. Gratis kok ini. Nanti bisa jualan setelah itu. Oke, cukup ya perkuliahan hari ini. Besok tidak ada perkuliahan, karena kita free. Ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, boleh bertanya nggak Pak? Satu, boleh, Pak. Boleh silakan. Kalau install paket-paket di Ubuntu itu kita harus online benar-benar Pak ya? Jadi kalau misalkan kita nggak ada paket data, kita nggak bisa install paket aplikasi di Ubuntu ya Pak? Bisa. Sebenarnya bisa, tetapi tidak akan nyaman. Karena apa? Karena satu paket itu biasanya dia punya dependensi dengan paket-paket yang lain. Kalau kita bisa memetakan atau mapping paket ini butuh paket inilah yang paket pendukung ini butuh pendukung lain. Kayak kita tadi install PHP MyAdmin aja ya, itu kan paket pendukungnya banyak sekali, dependensinya banyak sekali. Kalau mau nyoba paket install bisa saja sih, misalkan kita bisa cari di paket Ubuntu. Bisa search sendiri, nanti download dulu ya, tetap aja pakai internet ya. Di-download kemudian kirim pakai Bitwise atau WinSCP, kemudian install deh dpkg-min-i. Itu bisa. Cuman nggak nyaman gitu. Saya yakin nggak bakal nyaman. Mendingan online sih. Baik Pak. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Siap. Ada lagi pertanyaan yang lain boleh sebelum kita tutup? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahan ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Anda bisa coba. Next week kita akan bahas lagi. Kalau ada kendala, tolong report. Terutama yang tadi belum berhasil, tolong dikebut ya. Dicari solusinya, kemudian di-report lagi di minggu depan. Video hari ini juga akan saya share di YouTube. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.